Ini ada kritik nih dari mereka yang merasa ditindas, mereka yang merasa dilakukan tidak adil. Mereka ini kan kerja di MPR, ini acara mereka sendiri, ya paling deket lah. Mereka juga. Kan begitu ya. Banyak mendapatkan komentar-komentar tajam juga kan dari Nggak dapat netizen jawab kan. malah. Di TikTok itu 73 juta views dari semua konten yang kita produksi. Dari semua ini sentimennya negatif semua, Pak. Oke. Oke. Dari meja redaksi kita gali informasi biar jadi inspirasi. Artikulasi hari ini menjadi hal yang penting sekali. Jadi saya juga harus jelas ngomongnya begitu ya. Begitu juga nanti ada narasumber dan juga Bang Roy di samping saya. Kita kenalan dulu. Ada yang berbeda di samping kiri saya. Ini warga dari redaksi juga. Ada Bang Rayandi Hutasoid, manajer atau manajer digital Nusantara TV. Nusantara TV. Diingetin nih wajahnya nih ya. Dan di samping saya orang lama, tapi kalau saya sih bisa kawan lama boleh lah ya. So akrab, tapi emang akrab lah ya dulu-dulu selalu jadi narsum nih. Siap. Pak Indra. Pak Indra Karismi Aji, apa kabar? Pengamat dan aktivis pendidikan. Kabar baik, Mbak Cakri. Kabar baik ya. Baca keri. Baca keri ya. Bang Roy. Iya. Artikulasinya harus ini ya. Banget lagi ya. Iya. Cakri, Pak Indra dan Bang Roy Roy, ya. Kita artikulasi, pitch control, ekspresi. Kita sebenarnya mau belajar nyanyi atau ngomongin soal pendidikan ini ya sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya menyebut kata artikulasi belakangan ini seminggu terakhir ini kayaknya itu jadi kata yang lagi hype atau mungkin jadi apa nih? Ada hashtag artikulasi nggak Bang Roy di digital atau di medsos? Kata-kata keramat dah. Kata-kata keramat yang minggu ini ya? Iya. Sekarang jadi kata-kata keramat itu artikulasinya mana? Artikulasinya. Bahkan jadi gelar katanya. Jadi gelar. Master artikulasi. Iya. Of artikulasi. Master artikulasi. Oh, keren juga ya. Tapi untuk memulainya lagi kita mau seperti biasa, dari meja redaksi itu harus ada kata-kata hari ini. Kita mulai dulu dari Bang Roy. Langsung ditodong ya. Kata-kata hari ini. Oke, kata-kata hari ini ya. Capek-capek belajar hukum tata negara, pas tanding malah ketemu juri yang pakai. Bisa. Bisa. Pak Indra, apa nih Pak Indra? Pergi ke Kapuas melihat sampan, singgah sebentar membeli rotan. SMA Negeri 1 Pontianak pegang teguh prinsip dan keyakinan, final diulang, mereka milih nggak ikutan. Mantap. Ini udah jadi topik yang bisa ngerangkum obrolan kita hari ini ya. Yang satu soal artikulasi itu yang lagi dicecer banget sama warganet soal lomba cerdas cermat 4 pilar MPR. Yang satunya lagi ini jawaban dari adik-adik kita SMA Pontianak, SMA 1 Pontianak bahwa mereka bisa berbesar hati gitu kok. Ya. Nah tapi kalau Pak Indra sendiri lihat lomba cerdas cermat, lomba cerdas tapi kok nggak cermat ya jadinya. Kita jadi melupakan sebenarnya ya esensial dari mendidiknya jadi hilang nggak sih dengan begitu? Jadi bukan cuman sekedar cerdas cermatnya nih, bicara materinya kan tentang 4 pilar, bicara tentang Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Jadi justru menurut saya yang bikin netizen, masyarakat Indonesia itu melihat ini fenomena yang menarik, jadi viral, itu kan melihat seperti ini miniatur kehidupan masyarakat Pancasila lagi diuji. Gitu nggak sih ngelihatnya? Kan mereka melihat ada otoritas nih yang harusnya kalau menurut sila keempat, itu kan berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan nih. Ya. Harusnya ya kan, jadi semuanya itu bijaksana ya kan, mau mendengarkan masukan. Tetapi faktanya ini ada kritik nih dari mereka yang merasa ditindas, mereka yang merasa dilakukan tidak adil. Jadi protesnya itu berdasarkan sila kelima, keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia kan. Dan cara protesnya pun dengan cara yang sangat manusiawi dan beradab.
nggak anarkis kan, nggak Betul. gebrak-gebrak Iya, iya. meja, nggak teriak-teriak, nggak Iya. ini. Tapi Mungkin karena jurinya kompeten banget kali. nah kan itu. Jadi kita lihat ini ada kontradiksi kan antara Pancasila yang sedang memang dibahas dalam Iya. lomba cerdas cermat ini, tapi implementasinya beda banget. Mm-mm. Dan ditambah lagi nih, nah MC-nya nih, Ya, Ya kan? MC-nya itu justru seolah-olah mengkultuskan juri. kan melanggar sila pertama lagi nih, ketuhanan yang Iya. cuma satu. Tuhan nih cuma satu nih. Tapi Tapi dia mengkultuskan juri itu nggak bisa salah. Juri itu pasti kompeten, pasti sangat teliti. Ya kan ini kayak kehidupan yang ini kok jadi kayak buzzer ya, yang seolah-olah segala sesuatu yang dilakukan itu nggak boleh salah dan sesuai pasti request. sesuai dengan yang bayar kan gitu. Oh, Karena ini kan gitu. jurinya kebetulan pejabat dari Kesekjenan MPR nih kan gitu. Jadi kan yang membayar MC-nya. Hmm. Nah, itu dibela lah begitu. Hmm. Dan ini ternyata yang menarik adalah dengan rakyat Indonesia bersatu. Sila ketiga nih, Mm-mm. persatuan Indonesia, ternyata yang namanya kezaliman runtuh juga nih. Iya. Kesewenang-wenangan runtuh juga nih. Menarik ya ini ya, analogi Pancasilanya di Iya, breakdown-nya jadi menarik dapat ternyata. lima-limanya loh. Ya, iya benar-benar. Kan keren Iya, gitu iya, loh. iya. Jadi Belajar justru ini- Pancasila lagi. Iya. tapi yang bukan teori doang kan. Jadi Iya, jadi iya. ini kan nggak cuman pelajaran PPKN nih, tapi PPKN. dalam Berapa? P4. P4. Tuh zamannya Kayaknya Ade Ocha berarti- udah nggak belajar PPKN juga adalah istilahnya itu loh Bang Iya. Roy. Aku nggak tahu lah itu lagi ini pelajarannya. era PMP nih Bang. Pendidikan moral, Moral Pancasila. Pancasila. Saat Ya, masuk betul. kelas tahun ajaran baru ada P4, itu ya. kan yang harus 36 jam. Betul. asli. Wow, lama banget lah yang nggak pokoknya. ngerti juga itu ngebahas apa. Nah, berarti sebenarnya niatnya pengen mengimplementasikan Iya. Pancasila, tapi kok malah menampilkan hal-hal yang nggak Pancasilais banget nih gitu ya. Dan bisa langsung dilihat kan. Heeh. Iya. Apa kita bisa ngelihat juga bagaimana respon anak kita nih si Ocha Ya. yang berani mewakili suara banyak orang untuk memprotes, mengkritik, ya kan? Jadi ya kita harus menghargai. Suara-suara kritis seperti itu jangan dibungkam, jangan diredam. Ya kan? Karena yang namanya kritik itu adalah vitamin. Betul. Apalagi kita Katanya negara demokrasi. kan kembali belajar Undang-Undang Dasar, Iya. belajar NKRI itu semua negara yang demokratis, bukan negara yang Visi misi otoritarian. dari lomba cerdas cermat itu kan juga maksudnya untuk itu ya, untuk membiasakan menginternalisasikan Pancasila ke anak Betul. sekolah. Jadi ini pas banget nih apa yang terjadi ini, kenapa juga menarik. Jadi ini momentum juga orang semangat lagi nih belajar tentang Pancasila. Ternyata nggak cuma teori. Oh kirain Tapi- belajar artikulasi atau pitch Itu- control. Itu urusan Mbak itu Berta beda itu lagi ya. ya. Urusan Mbak Berta. Bang Roy, tapi yang lagi hype nih, yang menarik karena kalau nggak salah medsosnya Nusantara TV itu yang bisa dibilang awal-awal juga naikin. Iya. Aku pribadi pas ngelihat apa sih LCC Lomba Cerdas Cermat zaman dulu kan, taunya Iya, TVRI. Nonton ketiga kali tuh baru kok emosi ya aku ini ya nontonnya. Ternyata ya Nusantara TV naikin cukup awal ya. Iya. Apa yang nampak dari setelah? Pertama kali itu, ini cerita sampai bisa spiral itu ya. Iya. Pertama kali itu kita ngelihat trade sebenarnya. Ngelihat trade bahwa ada lomba yang kita juga sebenarnya ini lomba apaan gitu kan. Pas kita lihat, terus kita baca tuh trade kan. Oke. Terus saya cari itu Trade-nya kontennya. apa? Trade-nya yang awal-awal tuh apa Awal-awal dia kalimatnya? bilang bahwa ada yang Yang dicurangin gitu. Ada yang oke. Nah, kita kan penasaran, pengen lihat gitu. Mhm. Habis itu ada tim yang lain udah nonton duluan ternyata, udah ngedit gitu. Udah ngedit. Terus kita coba kita naikin deh gitu kan. Kita naikin. Langsung meledak. Iya. Jadi ini biang keroknya ternyata. Yang sebelah sini ya. Jadi saya ingin mengkelirkan saja dua sisi begitu. Ini karena yang pertama kali memviralkan ikut digugat nih. Bukannya berarti kita lah yang setidaknya cukup mengimplementasikan Pancasila sebenarnya ngerti itu Ya, jadi tapi kan gitu sekarang ya. nih lagi kebolak-balik nih semua Iya nih juga kan ya. gitu. Itu bagian kita membuat kehidupan kita harus jadi waras kembali lah. Iya. Iya. Tapi kan ini yang berlomba adalah anak-anak adik-adik SMA, anak-anak SMA Iya. gitu. Apakah kelihatan nggak nih dari algoritma umur yang lebih banyak yang gerah tuh yang seumuran sama Ocha dan kawan-kawan Iya, atau benar, justru benar, atau benar, siapa benar. nih?
Jadi Generasi lomba cerdas cermat TVRI. dari data yang kita Ketahuan punya ini, banget umur. dari data yang kita punya, yang barusan saya tracking itu bahwa ini viralnya itu di TikTok dan di Instagram. Awal di TikTok dan Instagram. TikTok dan Instagram, yang which is ini kan teman-temannya Ocha. Iya, iya. Teman-teman Ocha yang memang sangat sangat kritis ya kalau soal hal-hal ketidakadilan gitu. Nah, di TikTok itu kita dari data kita ini udah sampai 41 juta satu video. Itu yang pertama ya. Berapa 41 lama juta. tuh? Berapa lama tuh? Rentang waktunya kira-kira? Rentang waktunya itu 41 juta itu cuma 3 hari. 3 hari. Luar biasa. Ya. Wow. Nah, sedangkan di IG yang lebih agak Udah monetis tuh kalau di Jangan dikasih ide, ntar dulu pendidikan dulu ya, jangan soal cuan dulu ya sebentar. yang di IG yang dia lebih matang, Iya. itu ada sampai 12 juta yang nonton. Oke, 12 juta ya? Iya. Baik, baik. Dan dikomentari hampir 11 juta untuk di TikTok dan sekitar 800 ribuan di IG. Kita akan lihat seperti apa sih sebenarnya komentar dan juga mungkin ada insight juga begitu ya yang bisa diberikan atau yang kita lihat dari kejadian ini. Berikut VT-nya. Dan berikutnya kami mengundang juri yang kedua. Ajang bergengsi Lomba Final Cerdas Cermat LCC 4 Pilar MPR RI 2026 yang seharusnya menjadi panggung intelektual siswa mendadak riuh di media sosial. Dalam video yang beredar Senin kemarin, juri memberi nilai berbeda terhadap jawaban yang sama dari peserta. Dalam lomba itu, grup C dari SMA N1 Pontianak mendapat nilai -5 untuk jawaban terkait proses pemilihan anggota BPK. Sedangkan regu SMA N1 Sambas memberikan jawaban yang sama, lalu mendapatkan nilai 10 karena dianggap benar. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. -5 untuk grup C. Baik, artinya ini kesempatan untuk grup A dan juga grup B. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5.